Jumlah calon pegawai negeri sipil akan melaksanakan SKD di Kota Kendari mulai 2 hingga 28 September 2021 mendatang. Pelaksanaan SKD bagi CPNS ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Kepala UPT BKN Kendari Budi Haryanto mengatakan jadwal SKD ini dibagi menjadi dua dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Ultra Amelda Devi Indriani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Amel. Halo Dea. Bisa Anda informasikan ini apa saja yang perlu dipersiapkan bagi para peserta SKD CPNS 2021 di Kota Kendari? Iya Dea. Jadi bagi para peserta SKD CPNS nanti yang dimulai besok tanggal 2 September hingga 28 September ini, peserta harus membawa KTP, kemudian kartu peserta CPNS dan beberapa dokumen yang ia daftarkan saat registrasi CPNS, sehingga data-data tersebut akan digunakan pihak BKN untuk menyesuaikan data si pelamar dengan yang diupload. Kemudian para peserta juga diwajibkan membawa swab antigen ataupun PCR. Untuk PCR sendiri yang 2 kali 24 jam dan untuk antigennya itu 1 kali 24 jam. Kemudian pihak BKM juga menyarankan agar peserta membawa pensil sebagai alat untuk membantu mengerjakan soal perhitungan. Seperti itu, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan teknis pelaksanaan tes SKD CPNS di Kendari ini? Iya, Dea. Untuk pelaksanaan SKD CPNS di Kota Kendari, pihak BKN membagi 2 jadwal. Jadwal pertama itu jadwal pertama dilaksanakan tanggal 2 hingga 15 September di titik lokasi UPT BKN Kendari yang berada di Kelurahan Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan lokasi kedua itu dijadwalkan 14 hingga 28 September. Itu lokasinya mandiri untuk BKN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk lokasi itu nanti untuk saat ini pihak BKN belum bisa memberitahukan lokasi mandiri itu karena masih sementara proses persiapan. Kemudian untuk teknisnya sendiri, awal kedatangan peserta itu menunjukkan hasil swab antigen atau PCR-nya kepada tim kesehatan. Kemudian setelah itu peserta diarahkan untuk mencuci tangan, kemudian diukur suhunya dan diarahkan ke tenda menunggu yang telah disiapkan pihak BKN. Setelah itu peserta akan melakukan registrasi. Registrasi ini pihak BKN menggunakan alat pendeteksi wajah, sehingga ketika peserta berada di depan kamera, maka data yang dimasukkan dalam saat registrasi di akun SSN sesuai dengan berkas yang dibawa. Kemudian setelah registrasi, peserta akan diberikan PIN tes SKD CPNS. Setelah itu dilakukan lagi pengecekan suhu. Setelah dilakukan pengecekan suhu, peserta akan menunggu di ruang tunggu, sekaligus diperlihatkan tutorial cara mengoperasikan CAT. Setelah itu masuk ke ruangan. Dan untuk pelaksanaannya ruangan SKD ini dibatasi 30% dari jumlah kapasitas normalnya. Jadi sekiranya satu ruangan itu 30 hingga 40 peserta. Kemudian setelah itu sebagai informasi tambahan, peserta juga bagi yang didapati suhunya di atas 37,3 derajat Celcius maupun hasil swab dan antigennya positif, pihak BKN juga menyediakan ruangan khusus bagi mereka. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan tes CPNS, namun di ruang terpisah. Sementara bagi peserta yang positif COVID, dalam masa perawatan atau isoman, itu disarankan pihak BKN untuk segera melapor ke instansi masing-masing, agar dijadwalkan ulang. Seperti itu. Baik, lalu di mana peserta bisa memperoleh informasi atau mengetahui jadwal ujian mereka? Ya, untuk jadwal ujian, pihak BKN menyarankan agar
para peserta mengecek jadwal di instansi masing-masing, di akun instansi masing-masing. Jadi ketika peserta memasukkan akun CPNS mereka di aplikasi SSN, itu akan tertera di mana lokasi dan jadwal yang akan mereka laksanakan. Untuk diketahui juga ya, pelaksanaan CPNS ini dibagi menjadi 4 sesi per harinya. Kecuali di hari Jumat itu dilaksanakan 2 sesi saja. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Amel juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala UPT BKN Kendari, Budi Haryanto. Berikut keterangannya. Kalau terkait jaringan ya kita kan pakai jaringan internet dari pusat ya, VPN ya, VPN. Kebetulan servernya juga ada di sana Pak. Nah, kita jaringannya dari sana. Nah, pas pelaksanaan di sini kita sudah siapkan aplikasinya. Nah, dari aplikasi itu nanti pas dia login juga sudah ada kameranya di aplikasi itu, langsung ada kameranya Pak. Jadi setiap pergerakan atau peserta bisa dimonitor dari kamera, direkam di kamera di bisa. Jadi jauh ini optimis lancar. Iya, insya Allah lancar. Karena kemarin waktu sekolah kedinasan kita selenggarakan juga lancar Pak. Ada lagi Pak. Soal ini Pak, seperti informasi itu di mana masyarakat bisa peroleh Pak, untuk kan waktu dekat ini masih simpang siur, ada kayak teman saya sempat bertanya juga, ada yang tanggal 2 dan yang tanggal 19, mereka masih kayak bingung gitu untuk dapat informasi yang jelas. Itu bisa cek. Untuk informasi yang jelas bisa dilihat di linknya instansi masing-masing. Dia mendaftar misalnya di Kejaksaan, coba buka linknya di Kejaksaan, nanti di situ tercetak misalnya si A dia ujian hari ini, tanggal ini sesi keberapa, di situ ada semua nanti di linknya instansi masing-masing. Kalau kita hanya mendapatkan ini saja. Kalau kita hanya daftar globalnya, nanti yang daftar rinciannya itu dari instansi yang buat. Masing-masing. Itu Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kan kalau kayak lokasi itu nanti dari pusat yang tentukan langsung. Itu biasanya berapa hari sebelum pelaksanaan? Untuk yang di Tilok Mandiri kan pelaksanaan tanggal 14. Mungkin tanggal 7 sudah mulai reaksi untuk persiapannya sampai tanggal 12. 13 kita sudah ready semua, 14, 13. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.